27 tahun tuh kan kayak masih ada banyak orang yang masih mencari jati dirinya gitu ya. Dan Mbaknya sudah ketemu jati diri. Amin. Benar. Kalau kita mau berusaha juga nggak ada yang susah. Bisa. Ya. Waktu saya di SMA 1 tuh cuma saya sendirian yang kayak ke sekolah naik sepeda angin. Tahu nggak? Sepeda. Iya, sepeda ontel itu loh. Kembali lagi di 89,1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Kita kali ini masih bersama dengan Ayudhya Clarissa dalam program inspirasi kita malam hari ini. Inspirasi kita kembali menyapa Anda di malam hari ini dengan episode spesial tentunya. Kita juga mendatangkan nih seperti biasanya inspirator muda juga seperti minggu-minggu sebelumnya, dan tentunya kita akan mengulik berbagai kisah-kisah menarik dan juga inspiratif dari bintang tamu kita malam hari ini. Jadi untuk Anda yang penasaran dengan tema apa yang akan kita usung kali ini dan siapa bintang tamu kita kali ini, tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune 89,1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Tentunya Anda kerabat Realita penasaran dong, udah woro-woro tadi siapa sih narasumber kita atau bintang tamu kita malam hari ini. Kita present atau perkenalkan dulu bintang tamu kita, masih dari Kota Pamekasan, perempuan cantik, masih muda juga. Kita perkenalkan dulu Mbak, sebutannya Dr. Lailatul Qomariah ST. Mbak Laila panggilannya. Ya. Mbak Laila ini adalah seorang dokter muda, masih 27 tahun. Benar, Mbak? Iya. Kurang masih boleh sangat kok. muda. Masih sangat muda sudah mendapatkan gelar doktor. Jadi kita penasaran seperti apa perjuangan beliau meraih gelar doktor di usia yang masih sangat muda, yang tentunya kita juga akan kulik-kulik bagaimana nih Mbak Laila berjuang untuk mendapatkan hal tersebut di usia yang sekarang. Mbak Laila, terima kasih sudah mau datang ke studio Realita FM dan duduk bersama kami hari ini untuk berbagi kisah-kisah inspiratifnya. Ya, sama-sama, sebenarnya juga suatu kehormatan ya bisa diundang oleh tim Realita di sini secara langsung. Ya, Mbak Laila ini supel sekali loh kerabat Realita. Dari tadi nyampe sudah ketawa-ketawa. Saya kira orang pintar itu kaku, Mbak. Ya, Mbak Laila, kita tahu kalau tadi kita sedikit ngasih bocoran bahwa mendapatkan gelar doktor di usia 27 tahun. Tapi kita penasaran nih, itu gelar doktornya di bidang apa dan di mana sebelumnya? Oke, ya saya mendapatkan gelar doktor itu di Teknik Kimia ITS. Jadi saya dari S1 sampai S3 itu di Teknik Kimia ITS. Kebetulan itu ada program, jadi saya bisa lanjut S1 langsung ke S3 tanpa melalui program S2. Jadi cuma hanya ada waktu 1 tahun itu kayak seperti masa percobaan saja. Jadi ketika saya lulus masa percobaan itu, jadi saya ndak usah ngambil S2 lagi. Jadi saya langsung S3. Makanya di nama saya itu kan tidak ada gelar magisternya. Jadi hanya sarjana saja kan, Dr. Lailatul Qomariah sarjana teknik. Jadi tidak ada gelar magister di situ karena memang saya tidak menempuh pendidikan S2 tersebut ya. Nah, itu semacam kayak kalau kita tahu sekolah-sekolah formal itu ada kayak akselerasi gitu nggak sih? Ya, itu kayak semacam program akselerasi gitu. Ya, itu program akselerasi hanya khusus untuk mahasiswa doktor. Jadi dari sarjana S1 yang ingin melanjutkan ke jenjang doktor tapi tidak melalui program S2. Jadi yang melalui program itu juga program dari pemerintah, namanya beasiswa PMDSU. Jadi namanya tuh program Magister Doktor Sarjana Unggul. Jadi ada beberapa kriteria yang sebelum kita mendaftar itu ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi sehingga kita bisa bisa mendaftar bisa mendaftar dulu. Jadi
untuk bisa mendaftar itu harus ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Jadi tidak semua lulusan sarjana itu bisa langsung mengikuti program ini. Oke. Salah satu persyaratannya apa nih Mbak? Siapa tahu nih yang dengerin kita malam ini pengen juga mengikuti jejak Mbak Laila untuk mendapatkan gelar tersebut. Oke. Namanya itu kan Magister Doktor Sarjana Unggul. Jadi IPK kita ketika kita S1 itu syaratnya harus di atas 3,5. Jadi hanya itu saja syaratnya. Ketika kita sudah punya IPK 3,57 dan dinyatakan lulus cum laude S1 itu, jadi kita bisa mendaftar. Dan proses lulus dari S1 juga itu nggak molor, walaupun IPK kita 3,9 tapi kita lulusnya itu 10 semester atau 9 semester. Jadi ya itu kita juga tidak bisa mendaftar. Jadi memang benar-benar pas harus lulus 8 semester dengan IPK tadi di atas 3,5 seperti itu. Oke, itu salah satu persyaratannya. Mbak Laila ini juga salah satu siswa berprestasi. Saya dengar-dengar selentingan gitu Mbak ya. Dan katanya adalah salah satu alumnus dari SMA favorit juga di Pamekasan. Nah, kenapa dulu malah memilih untuk ITS dan kenapa milihnya teknik kimia? Ya, ini ya dulu saya juga lulusan dari SMA Negeri 1 Pamekasan. Dan kenapa saya memilih teknik kimia? Sebenarnya saya tuh orang yang tidak terlalu suka dengan kimia. Oke. Ya, malah terjun ke teknik kimia. Nah, dari pemikiran orang itu kan biasanya wah teknik kimia tuh pasti belajarnya tentang kimia, rumus-rumus kimia, molekul iya, gitu ya. Nah, itu sebenarnya pandangan yang salah. Jadi harus bisa dibedakan antara teknik kimia dengan kimia murni. Oke. Jadi kalau kimia murni itu kita ya belajar banget, maksudnya mendalam tentang kimia itu sendiri. Nah, tapi kalau teknik kimia itu lebih ke lebih banyak pelajaran itu lebih ke fisika, matematika seperti itu. Karena memang saya dulu dari SMA tuh suka banget sama yang namanya fisika sama matematika. Jadi ya udah, yang nggak salah jurusan juga sebenarnya. Nggak salah jurusan juga. Malah kimianya juga di teknik kimia itu tidak terlalu banyak. Jadi walaupun saya tidak terlalu banyak menguasai kimia, jadi ya masih bisa mengikuti. Oke. Dan berangkat ke kota orang sendiri dari salah satu kota kecil di Pulau Madura, gimana cara kemudian survive di sana? Dan gimana caranya untuk kemudian memutuskan untuk oke lah setelah ini langsung kejar target buat dapat gelar doktor? Oke. Sebenarnya dulu itu tidak kepikiran ya untuk lanjut sampai sekolah S3. Untuk kuliah S1 aja itu saya udah bersyukur banget gitu kan. Di tengah kondisi ekonomi keluarga saya sesuai dengan tema yang kita usung hari ini ya sesuai dengan judul itu ya begitulah saya memang anak dari seorang pengayuh beca atau tukang becak lah ya. Ya bapak saya pekerjaannya ya memang tukang becak gitu. Memang tidak pernah terfikir di benak saya itu untuk bisa kuliah apalagi di Surabaya gitu kan ya. Ya gimana kan melihat kondisi orang tua saya pasti ya jauh lah untuk bisa mencapai itu gitu kan. Tapi waktu itu ya kalau kita memang mau berusaha dan mau mengejar apa yang kita inginkan ya walaupun halangan rintangannya sebesar apapun ya kalau yang Allah sudah memberikan jalan ya itu yang jalannya yang terbuka aja, ada aja gitu yang bisa menolong kita untuk sampai ke situ. Jadi perjuangan itu sebenarnya juga dimulai dari tekad yang kuat gitu ya. Dan tentunya kalau kita bicara tadi sesuai dengan tema kita malam hari ini, kisah anak pengayuh becak yang menjadi dokter muda. Itu kan sebenarnya menjadi dokter di usia yang 27 tahun. Orang mau nyelesain S1 aja itu kayaknya penuh dengan perjuangan begitu Mbak, entah dengan berbagai alasan. Kemudian orang kadang malah ada yang sempat di DO di umur-umur saat kuliah S1. Tapi bulat tekad tuh kemudian datangnya dari mana sih Mbak? Apa peran orang tua seberapa besar untuk Mbak Laila pada saat itu? Ya, bicara tentang kuliah S3 juga kan tidak mudah ya sebenarnya. Seperti kata Mbaknya tadi, saya juga mau lulus S1 juga susahnya sama juga kerja keras juga kan. Apalagi
di bidang teknik kimia gitu kan. Ya itu juga menurut saya ya itu susah banget untuk ngelewatinnya. Nah, ya tentunya dukungan dari orang-orang sekitar, kemudian dukungan dari keluarga juga yang terus mendukung saya. Waktu itu saya bilang ke orang tua gitu kan, kalau saya lanjut S3 gimana? Kayak orang tua saya itu, ya ini S1 aja itu kayak mau nyelesain tuh apa namanya? Maksudnya dari segi ekonomi gitu kan ya, keluarga tuh udah merasa berat gitu kan, apalagi S3 gitu kan. Kamu siapa gitu kan. Oke. Berarti pada saat S1 itu pembiayaan dan segala macam masih dari orang tua atau memang sudah dapat beasiswa dan segala macam? Ya, waktu itu kan memang saya dari jalur beasiswa kan. Agak nggak sanggup juga kalau memang harus kuliah S1 terus di Surabaya orang tua harus ngebiayain saya juga sadar diri. Makanya saya melakukan banyak hal ketika S1 tuh saya ngasih les privat gitu kan. Jadi itu sebagai tambahan. Tambahan, kemudian jika ada lebihnya gitu biasanya saya kasih ke orang tua. Mungkin salah satu kunci suksesnya adalah karena kita selalu berusaha menomorsatukan orang tua dalam berbagai hal ya Mbak Laila. Pada saat penempuhan gelar doktor itu tentang disertasinya, disertasinya tentang saya bacain ya Mbak. Mau dibacain? Mudah-mudahan bahasa Inggris saya nggak belepotan. Tentang controllable characteristic silica particle and its composite production using spray process. Ya, itu tentang apa sebenarnya? Di situ kan judulnya kan ada, ya udahlah gampangnya kita lihat silika ya. Silika. Tahu silika kan ya? Yang silika. Ada di yang di sepatu, tas-tas gitu kan ya. Itu kan ya nyerap kelembapan. Benar. Itu yang silika yang kita tahu kan sebenarnya ya udah dipakai di sepatu, di tas, di apa gitu kan. Nah, di situ saya meningkatkan kegunaan dari silika itu sehingga saya buat macam-macam ininya morfologinya namanya. Morfologi itu bentuknya. Ya. Jadi bentuknya saya buat macam-macam dari yang awalnya cuma bunder-bunder aja. Jadi saya buat ada yang bentuk segi 6. Kemudian ada yang bentuknya itu seperti bola basket. Bola basket tuh dalamnya dalamnya bolong. Ya saya buat yang seperti itu. Kan biasanya kan yang kita tahu silika tuh bentuknya kayak bola bekel kayak gitu. Jadi dalamnya ada isinya kan. Jadi saya ambil dalamnya itu sehingga tinggal luarnya aja. Kenapa sih kok dibuat kayak gitu kan ya? Fungsinya apa? Ya fungsinya biar nggak hanya dibuat sebagai penyerap air aja. Jadi kalau kita buat bentuknya itu tadi saya bilang ada yang bentuk segi 6. Segi 6 itu kan bentuknya mudah diatur ya. Ya, kalau bentuknya itu lingkaran-lingkaran gitu kan kayak ngabisin tempat. Kalau kita buatnya itu segi 6 kayak paving itu loh. Jadi kan bisa bayangin paving ya. Oke. Bisa. Jadi kayak paving gitu jadi bisa kita susun. Jadi kan bisa rata. Maksudnya teratur gitu loh ininya. Sejauh itu ya. Iya, kenapa harus seperti itu? Yang pertama kan kalau kita buat segi 6, luas permukaannya itu jauh lebih besar daripada yang bunder-bunder kan karena kita butuh permukaannya dia. Nah, permukaannya itu kan yang dibuat nanti aplikasinya macam-macam. Kalau di saya ini sebagai di aplikasi di solar cell. Tahu ya solar cell yang biasa dipakai di rumah-rumah. Sel surya gitu sel surya gitu. Nah itu dipakai bahan ininya penangkap sinar mataharinya di situ. Inspirasinya saat itu kenapa memilih untuk silika? Kenapa nggak hal lain? Kenapa silika gitu kan? Kelimpahannya silika di Indonesia tuh sangat banyak banget ya. Kemudian kenapa aplikasinya pada sel surya? Karena di Indonesia sendiri itu kan sel surya itu sangat mahal ya. Benar. Sel surya sangat mahal. Kemudian penerapannya atau aplikasinya juga sangat jarang banget. Kemudian kan sayang banget di Indonesia tuh punya sinar matahari itu sepanjang tahun punya ya. Kita kalah sama negara tetangga kayak Jepang gitu kan. Dia nggak ada sinar mataharinya nggak sepanjang tahun ada, tapi karena 4 musim juga. Iya, tapi tiap rumah tuh udah punya sel surya semua gitu.
Oh, oke, menarik. Ya. Karena ngebahas Jepang, sekalian aja kita, karena nyerempet tadi, sekalian aja kita bahas Jepangnya gitu ya. Nah, ada informasi juga Mbak Laila ini juga menempuh pendidikannya juga di Jepang pada saat itu, dan sekaligus penelitiannya mungkin ya, disertasinya ini di Jepang juga pada saat itu. Apa yang kemudian menarik dari Jepang, kenapa harus ke sana? Oke, kenapa harus Jepang ya? Di situ ada satu profesor yang memang ahli banget tentang silika ini. Jadi saya harus berguru ke sana gitu, karena memang beliau yang penelitian tentang silika ini yang sudah dilakuin tuh udah banyak banget. Jadi saya pengen belajar ke salah satu profesor itu yang ada di Jepang. Oke, jadi kenapa harus ke Jepang? Karena ada motivasi itu sebenarnya gitu ya. Ya, ada juga Jepang itu kan suatu negara yang unik ya. Ya, sama-sama di Asia, tapi perkembangan teknologinya dan segala macamnya itu kan jauh ya melebihi kita. Saya tidak ingin mendiskreditkan negara kita. Saya sangat bangga dengan negara Indonesia gitu kan. Kenapa saya ke sana? Saya ingin mempelajari kenapa sih orang sana tuh sama-sama Asia kok. Kenapa mereka bisa tapi kita masih berkembang aja seperti ini. Iya, menarik. Kalau kita ngomongin tadi bahwa Jepang ini adalah salah satu negara Asia juga yang perkembangan teknologinya pesatnya luar biasa. Dan pertanyaan bersama kita adalah kenapa Indonesia tidak bisa? Bukan tidak bisa mungkin kali ya, tapi mungkin lagi on proses ke sana. Nah, apa yang Mbak Laila pelajari selama di sana yang membedakan antara perkembangan teknologi di Jepang dengan di Indonesia pada saat ini? Atau mungkin dari sistem pendidikannya, mungkin karena ini juga berhubungan dengan dunia akademisi gitu ya. Oke, banyak banget ya yang bisa saya ambil pelajaran di sana. Sebenarnya saya di Jepang itu tidak hanya melulu di laboratorium, terus di kampus saja gitu kan. Itu rugi banget kalau kita kesana hanya terpaku di kampus aja, diem nggak kemana-mana gitu kan. Sebenarnya ya memang tujuan saya kesana itu kan untuk berguru, tapi ada banyak hal lain yang bisa saya explore gitu kan, tanpa harus meninggalkan kewajiban saya di sana. Ya, mulai dari sistem pendidikan ya. Sistem pendidikan di Jepang ya cukup banyak berbeda dengan di Indonesia. Anak kecil gitu yang di Jepang tuh kalau SD gitu tuh nggak langsung diajari tentang berhitung matematika yang ribet gitu, nggak. Jadi kayak mereka diajari how to live gitu loh. Jadi kehidupan tuh seperti apa? Seperti kayak diajari tentang bercocok tanam, kemudian berkebun, kemudian intinya ya tentang bagaimana kamu tuh hidup nanti. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga mereka diajari tentang sopan santun, yaitu nomor satu banget. Adab. Iya, adabnya tuh seperti apa? Karena kan memang Jepang kan negara yang selalu menjunjung sopan santun dan budaya mereka kan ya. Kemudian juga kedisiplinan, itu yang sangat penting. Itu juga diajari sejak kecil, mereka sudah dididik tentang disiplin, menghargai waktu, seperti itu. Jadi nggak heran ya orang Jepang tuh on time gitu ya. Kalau janjian sama orang sana, kalau kamu dia bilang 2 menit lagi, ya memang bener-bener 2 menit lagi tuh mereka pasti sampai. Udah sampai gitu. Atau bahkan malah 1 menit sebelumnya tuh dia udah sampai. Jadi dari bagaimana kemudian mereka hidup saja sudah berbeda dengan kita yang ada di Indonesia seperti sekarang gitu ya. Mbak, Jepang itu adalah salah satu negara dengan perkembangan teknologi dan pendidikannya juga luar biasa. Salah satu yang terbaik juga di dunia. Dan Mbak Laila hidup di sana selama 6 bulan ya, 1 semesteran. Dan apa yang kemudian perbedaan cukup signifikan yang dirasakan pada saat itu ketika menempuh pendidikan di sini dengan menempuh pendidikan di sana? Perbedaan yang cukup signifikan pasti dari segi bahasa ya. Kalau dari segi bahasa gitu kan, kalau saya ngomong sama teman-teman di kampus di ITS gitu kan, ya udah pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Jawa gitu kan ya. Sampai sana kita kesulitan berkomunikasi karena orang Jepang kan
kadang susah ya untuk ngomong bahasa Inggris. Nah, for your information ya, Kak Dalita, bahwa orang Jepang aslinya sebenarnya tidak selancar itu dalam berbahasa Inggris. Ya, benar. Malah kadang lebih bagus kita ini, lebih native kita ininya pelafalannya, pronunciationnya itu lebih jelas dimengerti kita dibandingkan orang sana. Oh, oke. Jadi mereka memang benar-benar bahasa seharinya bahasa Jepang gitu ya? Bahasa Jepang. Meskipun itu di kota-kota besar. Yap, benar. Oh, oke. Menarik. Jadi Mbak Laila ini ternyata pada saat itu juga ada di kota Hiroshima. Ya, saya di Hiroshima University kalau kampusnya. Kalau di kotanya Hiroshima, pernah dengar Hiroshima yang kena bom atom dulu ya. Dan kalau menurut saya Mbak, Jepang itu adalah salah satu negara yang memang unik karena memang negara yang bahkan berani dan bisa teknologinya menyaingi negara-negara barat pada saat bahkan ketika kita masih dijajah pada saat itu, dan kita mungkin bisa berguru secara hal-hal tersebut kepada mereka, dan cara mereka juga menghargai kebudayaan mereka. Ya, benar, itu sangat menjunjung tinggi sekali kebudayaan mereka, orang-orang Jepang itu. Misal ya kan mereka hanya punya baju tradisionalnya tuh kimono gitu kan. Itu terkenal sampai kemana-mana kan. Santai jagat. Ya, karena memang mereka sangat menyayangi dan melindungi budaya mereka. Ini mohon maaf ya, kan kita juga punya banyak sekali baju-baju adat daerah gitu kan. Tapi tidak semua orang mengenal baju-baju adat kita, kebudayaan kita. Mungkin yang banyak sekali orang kenal itu Bali gitu kan ya. Kebanyakan mereka hanya mengenal di Bali saja. Jakarta Lombok gitu saja. Ya, benar. Tapi balik lagi ke disertasi yang bahasa Inggrisnya lumayan ini ya. Nah, disertasi ini tentu diambil dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan pada saat itu, dan memilih untuk meneliti tentang silika dan berguru langsung kepada profesor di sana. Nah, berapa lama proses sampai penyelesaian yang benar-benar selesai, kemudian diujikan pada saat itu, dan kemudian lulus sebagai doktor? Oke, untuk pengerjaan disertasi itu sampai selesai ya, itu saya dari semester 1 S3 sampai selesai. Jadi kalau disertasi itu biasanya kamu sudah selesai satu, pasti kamu bakal ditambahin yang lain lagi. Oke. Kayak never ending gitu loh. Tapi jadi karena sudah tahu tentang ini gitu ya. Oh, kalau ini kita rubah sedikit aja gimana ya efeknya. Namanya juga orang meneliti itu kan tidak pernah selesai. Percobaan gitu kan, ya. demi percobaan gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Jadi untuk sampai di titik ini tuh perjuangannya luar biasa. Menempuh gelar pendidikan di usia muda tuh memang kayaknya perlu banget deh dikejar. Gelar-gelar seperti itu memang perlu dikejar karena memang selagi masih muda, urat-urat masih seger gitu ya. Karena kalau udah misal menikah ataupun apa, kadang semangat itu luntur dengan sendirinya ya. Bener nggak sih? Iya, benar. Jadi kita tadi coba ini sih Mbak, nggak sangat muda. Kalau sangat muda tuh 17 tahun gitu ya. Kalau oh gitu. Kalau 17 tahun kita kayaknya masih SMA deh Mbak. Dan bagaimana Mbak Laila pada saat itu menempuh pendidikan juga di Jepang dan segala macam. Mbak Laila bisa ceritain nggak sih gimana pas sidang ujian disertasinya? Five-nya pada saat itu seperti apa? Di sidang berjam-jam dengan berbagai bombardir pertanyaan dari para penguji gitu. Iya. Bicara tentang sidang S3 gitu ya. Jadi ada dua macam sidang yang harus kita lalui kalau kita S3. Tapi setiap semester tuh kayak ada ini Mbak, ada sidang tiap semester gitu memang. Oke. Jadi kayak sidang apa ya? Kayak sidang kemajuan gitu loh. Kamu sudah dapat apa? Progresnya. Iya, gitu. benar. Kamu sudah dapat apa aja gitu. Memang kalau anak magister atau S3 tuh ada sidang tiap semesternya kayak gitu. Nah, baru kalau kita udah mau lulus gitu kan, nanti tuh ada yang namanya sidang tertutup. Kalau sidang tertutup itu
Ya hanya kita dengan penguji saja. Pengujinya itu kalau S3 itu ada dari biasanya dari universitas lain gitu. Kalau saya kemarin dari UNS, Universitas Negeri Semarang, 11 Maret. Saya kira Semarang, Mbak. Kalau apa Semarang tuh Undip bukannya? Universitas Diponegoro. Iya, kalau gitu. Itu kan di Semarang tuh. Oh gitu. Iya. So tahu banget ya. Ya, kalau saya kemarin tuh pengujinya ya dari UNS itu. UNS. Ya. Kemudian ya memang kalau harus S3 tuh harus ada dari luar. Kalau S2 itu nggak wajib. Jadi hanya dari kampus Intern. kita aja. Kemudian ada dua pengawas penguji dari Teknik Kimia ITS. Kemudian ada lagi dua itu dari Teknik Kimia ITS juga. Jadi saat sidang tertutup itu ada lima orang penguji. Jadi waktu itu saya kurang lebih berapa ya, 4 sampai 5 jam sidangnya. Lama sekali. Karena banyak kan, kalau disertasi itu nggak, kalau skripsi itu kan satu tema gitu ya. Misal kita mau contoh deh Mbak, apa skripsinya Mbak sekarang? Oke, tentang peranan institusi gitu ya. Saya agak kaget ya. Ya, misal tentang peranan institusi tertentu gitu untuk menangkal hoax, misal Diskominfo nih untuk menangkal hoax misal. Ya, karena Mbak jurusan komunikasi gitu kan ya. Saya juga nggak terlalu banyak tahu tentang komunikasi karena saya juga banyaknya di teknik kimia gitu kan, yang saya urusi tentang bagaimana mesin ini gitu kan, bagaimana meningkatkan efisiensi mesin ini, mesin-mesin pabrik gitulah ya. Oke. Nah, kalau skripsi itu kan ya satu tema, bagaimana peran apa tadi? Diskominfo misal. Diskominfo gitu. Yaudah kita hanya membahas peran Diskominfo tuh begini gitu kan. Kalau disertasi itu kan kalau dilihat dari judul saya itu kan controllable characteristic silica particles and its composite production, saya hampir lupa. And its composite production using spray process. Nah, spray process itu apa? Jadi kan banyak banget spraynya tuh pakai spray macam ini, model ini gitu. Jadi silika dan kompositnya gitu. Komposit itu artinya silika tuh dicampur sama bahan lain gitu loh. Nanti untuk meningkatkan penggunaannya atau aplikasinya. Jadi campurannya tuh apa, kompositnya. Jadi ada macam-macam. Jadi disertasi itu nanti bisa banyak banget ininya yang dibahas. Makanya kenapa sidangnya itu bisa berjam-jam karena temanya juga banyak banget. Oke. Setelah itu belum selesai ternyata. Kemudian ada tuh yang namanya sidang terbuka. Nah, di sidang terbuka itu nanti jadi kita sidangnya tuh diliatin banyak orang. Itu bisa nanti dari kampus lain boleh datang, entah itu orang luar dari perusahaan gitu, kalau mau lihat sidang kita itu juga boleh. Itu kayak di aula besar gitu, nanti kita sidang di situ. Kemudian dengan penguji yang sama ya. Namun kalau nanti dari audiens itu pengen tanya ke kita itu juga nggak apa-apa, namanya juga sidang terbuka gitu. Oke, dan kita harus mengantisipasi berbagai pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, betul. Jadi kita harus siap pertanyaan dari audiens itu seperti apa, di samping menjawab pertanyaan dari penguji itu tadi. Dan itu berapa tahun yang lalu sih, Mbak? Saya lulus 2019 akhir. September, berarti berapa ya? 1,5 tahunan kali lah ya. Ya. Dan Mbak Laila sekarang aktivitasnya apa nih? Oke, sekarang saya udah jadi dosen di ITS, di Teknik Kimia Industri. Teknik Kimia Industri, iya. Masih berhubungan dengan kimia juga? Teknik kimia Mbak, beda ya? Teknik kimia, oh beda. Jadi mungkin ya untuk yang nonton gitu kan, biar nggak salah kaprah, mesti orang-orang tuh menyamaratakan. Iya, jadi ya itu belajar tentang kimia gitu. Padahal teknik kimia tuh nggak seperti itu gitu. Yang dipelajari itu sebenarnya lebih ke arah fisika, matematika gitu, karena kita berkaitan dengan mesin-mesin pabrik seperti itu kalau teknik kimia. Jadi yang pinter kimia, kalau Anda masuk jurusan teknik kimia itu mungkin belok aja ke jurusan kimia murni. Oh, oke. Oke. Jadi salah satu inspirasi juga nih untuk kita malam hari ini dengan berbagai perbincangan kita dari tadi ya, Mbak Laila.
balik lagi nih ke tema kita malam hari ini dengan berbagai latar belakang yang memenuhi berbagai perjuangan dan perjalanan Mbak mendapatkan berbagai gelar-gelar tersebut, pasti ada support system yang juga luar biasa di belakang. Dan sesuai dengan tema kita, kisah anak pengayuh becak menjadi dokter muda. Dulu seperti apa Mbak ketika kemudian mengutarakan keinginan kepada orang tua dengan kondisi perekonomian yang mungkin pas-pasan pada saat itu? Apa orang tua langsung mengiyakan atau butuh effort lebih nih untuk meyakinkan bahwa saya bisa memenuhi ekspektasi itu gitu? Oke. Sejak nggak cuma kuliah ya. Sebenarnya saya tuh sekolah dari SMP, SMA tuh sebenarnya banyak butuh perjuangan banget ya. Ya nggak seperti anak pada umumnya. Saya aja mau sekolah di SMA 1 tuh dulu bapak saya tuh kaget. Duh, kok anak ini keterima di SMA 1 gitu kan. Bukannya seneng ya orang tua gitu ya. Ini nanti pusing gitu kan. Ini nanti biayanya gimana gitu kan. Waktu itu kan juga masih belum ada ini ya, belum ada wajib belajar 12 tahun ya. Jadi kayak tiap bulan tuh masih harus bayar SPP ya. Iya, dulu kan masih ada kayak gitu kan. Kemudian ini yang saya masih inget juga waktu saya di SMA 1 tuh cuma saya sendirian yang kayak ke sekolah naik sepeda angin. Tahu nggak? Iya, sepeda ontel itu loh. Cuma saya sendirian waktu itu. Jadi kayak semuanya tuh mereka pada bawa motor gitu. Waktu itu tuh sempet minder juga gitu kan. Tapi ketika saya minder gitu kan malah saya jadi orang yang nggak berkembang kan kalau kita cuma minder doang. Stuck di situ gitu kan. Jadi mau kita kalau kita punya kemampuan tapi kita cuma diem aja, ya orang nggak akan tahu kita kan ya. Dan kemampuan kita nggak akan, ya bukan maksud untuk memberitahukan kemampuan kita ke orang, cuma kita nggak bisa bersaing kan sama yang lain gitu kan. Kalau kita cuma diem aja terus kayak di kelas itu nggak aktif gitu kan, ya rugi juga gitu kan. Akhirnya memutuskan dengan segala hal yang ada dalam hidup saya, memutuskan untuk menjadi berbeda dengan prestasi gitu ya. Ya, benar. Nah, pada saat itu tentu kalau kita tahu SMA 1 itu adalah tempatnya banyak orang-orang berprestasi juga gitu ya Mbak. Dan gimana kemudian Mbak Laila menggenjot diri supaya udah ada di lingkungan yang orang-orang berprestasi tapi ingin melebihi mereka semua dengan kemampuan kita? Itu juga ya yang jadi semangat saya gitu kan. Orang tua saya tuh udah nyekolahin saya tuh udah effortnya pasti luar biasa mungkin gitu kan. Agak lebih daripada orang tua kalau orang tua yang lain mungkin mereka punya rezeki yang cukup gitu kan untuk anaknya. Cuma kalau di kondisi saya mungkin ya berbeda. Jadi ya itu yang saya jadikan motivasi. Gitu kan. Ya apa salahnya gitu kan kalau memang saya anaknya orang tukang becak, ya memang kenapa gitu kan. Kan itu juga pekerjaan yang halal gitu kan. Kalau kita bisa menjadi berbeda dari orang lain gitu kan, yang misal bapaknya tuh lebih punya duit gitu kan daripada saya, itu kan kayak jadi kebanggaan sendiri gitu kan. Teman-teman saya ikut les gitu kan, tapi saya nggak ikut gitu kan, tapi saya bisa melebihi mereka gitu kan. Jadi itu kayak jadi kebanggaan tersendiri aja buat saya. Ternyata aku bisa gitu kan, walaupun fasilitasku tuh nggak sama kayak mereka. Gitu. Jadi itu mungkin juga jadi permasalahan satu atau banyak dari kita yang kemudian ngerasa down dan merasa rendah diri kali ya, karena dengan ngelihat kondisi orang tua juga seperti ini. Nah itu yang kemudian jadi menurunkan semangat untuk mengejar banyak-banyak hal. Mbak Laila, pernah ngerasa nggak sih ketika ada di fase belajar yang sedemikian rumitnya itu, ada di teknik kimia juga, pelajarannya juga agak lebih nih ya, dengan textbook yang pastinya bahasa Inggris. Lebih itu apa maksudnya? Ya kalau kita misal berbeda-beda jurusan dengan
teknik tuh kan selalu identik dengan keras gitu kan, sistem belajarnya. Ya entah kemudian apa yang terjadi sama anak-anak teknik itu, tapi kan kita denger-dengernya tuh seperti itu, Mbak. Pernah ngerasa capek dan pengen nyerah atau fase down yang down-downnya banget? Oh, kalau fase down banget enggak lah, Mbak, karena kan saya suka dengan Yang dijalani. jurusan yang saya ambil, jadi kan ketika ngejalaninnya ya enjoy aja, dan juga punya banyak teman yang punya banyak teman seperjuangan yang bisa diajak diskusi gitu kan. Kalau kita nggak bisa belajar bareng kayak gitu sama teman-teman, ya itu kuncinya sih. Kalau kita apalagi merantau gitu kan ya, nggak ada keluarga, orang tua juga jauh ya, yang bisa ngebantu kita di sana ya lingkungan pertemanan kita. Kalau menurut saya gitu. Jadi mungkin fase-fase ingin menyerah itu pernah ada nggak sih? Duh capek gitu. Ya mungkin pernah ada gitu kan ya. Karena kan saya harus ekstra kan kalau di sana, di mana saya harus ngasih les privat, kemudian kadang saya juga ngajarin teman saya gitu kan, biar dapat tambahan uang saku kayak gitu. Okay. Jadi mana lagi tambah lagi kan saya juga harus belajar buat diri saya sendiri kan, ngebagi waktunya itu sih sebenarnya yang agak susah. Jadi kalau orang lain bisa tidur 8 jam sehari, ya saya nggak bisa kayak gitu, karena ya kamu berbeda gitu kan dengan orang lain, tapi it's okay gitu kan, saya enjoy aja ngejalaninnya. Oke. Cuma ini sih yang mau tak konfirmasi. Apa gitu. Dari tadi dibilang, wah teknik kimia tuh susah banget gitu. Iya. Nih nanti yang nonton malah nggak pengen malah masuk ke takut teknik gitu kimia. ya. Tapi kita nggak bisa memungkiri stigma itu ada. Iya. Cuma kalau kita udah kan di sana kita juga proses belajar toh ya. Nggak langsung di sana tuh kamu harus bisa begini. Enggak kan, semuanya tuh kan proses belajar. Kamu juga kuliah gitu kan, juga semuanya proses belajar kan. Yang awalnya tidak bisa seperti ini, ini jurusan apa gitu kan, awalnya kan kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi setelah kita di situ ya di situ kita dapat banyak pembelajaran, nggak yang langsung otodidak kita disuruh ngerjain begini tuh enggak. Oke. Jadi jangan takut gitu ya untuk mencoba nih, untuk adik-adik maba yang mungkin sekarang lagi pusing cari kuliahan. Kan hampir dekat-dekat SBM juga ya. Iya, benar. Ibu dosen juga nih kayaknya di ITS. Jadi jangan takut untuk memulai masuk teknik, khususnya teknik kimia yang seperti digeluti sama Mbak Laila. Katanya nggak semenakutkan itu, kerabat Ralita. Jadi fokus aja. Semisal kita memang punya niatan, pasti insya Allah tercapai gitu ya. Iya benar. Kalau kita mau berusaha juga nggak ada yang susah. Bisa. Ya, Mbak Laila, sekarang kesibukan yang benar-benar rutinitas sehari-hari itu apa sih? Apalagi di masa pandemi saat ini. Selain dosen juga kan di ITS. Ya, sekarang ya lebih banyaknya menghabiskan waktu ya sebagai dosen di ITS. Apalagi kalau dosen baru atau dosen muda gitu kan, biasanya banyak banget yang harus dilakuin dulu. Beda kalau dosen yang sudah settle udah lama gitu kan, ya udah pekerjaannya gitu. Kalau kayak baru gitu kan, kita harus nyiapin materi, kita kan baru gitu kan, belum punya materi tentang ini jadi harus nyiapin sendiri gitu kan. Terus target gitu kan juga. Kalau dari ITS itu kan dosen muda harus kalau ini kan masih kayak calon gitu kan. Oke. Ya, walaupun sudah diterima secara tetap, tapi statusnya masih calon karena harus kayak melalui kalau di ini apa sih namanya, prajab gitu ya, prajabatan gitu. Iya, kayak ada prajabnya gitu. Nanti juga ada kayak pelatihan yang harus kita lakukan, macam-macam ya, sama kayak CPNS gitu. Biasa semua kayak gitu. Oke. Jadi kesibukannya memang sekarang full sebagai dosen di Teknik Kimia Industri ITS. Oh, Teknik Kimia Industri ITS. Ya. Oke, ada industrinya ternyata. Beralma mater di situ dan juga mengabdikan ilmunya juga di situ di ITS. Mbak Laila, ada pengalaman unik gak selama beberapa bulan belakangan ini jadi dosen menghadapi berbagai karakteristik mahasiswa yang berbeda-beda? Oke.
Pengalamannya banyak ya, karena kita langsung berhadapan dengan orang gitu kan ya, person to person tuh kan karakteristiknya wis macam-macam gitu kan ya. Ada yang mahasiswa tuh yang kayak aktif banget gitu ya, banyak kayak sering di WA ini sama mahasiswa tiba-tiba gitu kan, malam-malam pun kadang mereka tuh nggak tahu waktu gitu kan, Bu ini gitu kan. Kemudian juga yang bambet tuh apa ya bahasa Maduranya tuh, bambet tuh apa ya Mbak? Apa sih? Cengkal? Apa sih? Iya cengkal. Pengko ya, kayak pengko gitu tuh ada juga sebenarnya. Kayak nggak ngumpulin laporan gitu-gitu ya. Dan ya itu harus dikejar-kejar gitu ya? Iya, dan masa kita yang harus ngejar ya, kayak kita yang butuh dia gitu kan. Biasanya tuh di mana-mana kalau dosen atau guru-guru yang masih muda terus masih baru-baru tuh biasanya suka diceng-cengin mahasiswa gitu nggak sih? Kayak ya udahlah masih muda, masih baru juga gitu. Beda sama yang memang udah senior misal. Oke, karena kan saya juga masih baru, jadi kayak kalau di kampus itu biasanya ditanyainnya tuh Mbak semester berapa gitu kan. Agak nyaru sama mahasiswanya ya. Terus kadang sama mahasiswa juga gitu tuh kayak temen gitu loh. Oh oke, masih sefrekuensi kayaknya. Iya. Masih ngikutin. Sekarang tuh zamannya gen apa sih? Gen Z ya sekarang ya. Gen ya, Z. Masih ngikutin kok Gen Z. Nyambung maksudnya obrolannya tuh udah masih nyambung sama Gen Z. Oke. Jadi selain kesibukan menjadi dosen, misal masih punya waktu nggak sih buat me time, misalnya nonton drakor kah gitu, atau nonton TV sendirian, atau scroll IG gitu Mbak? Ya pasti itu tuh kalau me time biasanya selesai kerja itu yang benar-benar udah nggak pengen diganggu tuh jam 9 gitu ya. Jam 9 tuh biasanya ya saya juga suka ya drakor, saya juga suka drakor gitu ya. Pokoknya ya program-program Korea tuh saya ada beberapa yang ngikutin ya, nonton-nonton gitu. Kemudian ngelakuin hobi juga. Hobinya selain belajar mungkin? Nah ini apa orang saya sebutnya orang pintar kali ya Mbak, memang harus nggak sih kayak ada target belajar tuh sehari misal berapa jam gitu? Sebenarnya saya nggak ada target seperti itu. Jadi ketika saya belum tahu tentang hal itu, ya sudah saya belajar tentang hal itu. Kemudian tambahannya hanya ini pengembangannya gimana sih nanti gitu. Kalau selebihnya saya nggak tertarik, ya udah saya nggak belajar tentang itu. Nggak belajar tentang itu. Dan nggak harus selalu kayak tiap malam tuh ditarget minimal 2 jam gitu. Nggak juga. Asalkan semua kerjaan kita selesai, ya udah habis itu terserah mau ngapain ya, me time itu tadi kata Mbaknya. Oke. Pernah dapat stigma nggak sih kalau orang pintar tuh kaku misal? Ya karena dengan kenyataan bahwa sekarang sudah jadi dokter di usia muda, pasti otomatis orang berpikir pintar, pasti kan? Dan itu kita nggak bisa memungkiri. Pernah dapat stigma bahwa orang pintar tuh kaku atau nggak bisa mudah bergaul dan segala macam? Iya, ya ini sekarang dari Mbaknya tadi dia sudah berstigma. Kayak judging banget gitu ya. Padahal sebenarnya tuh ya enggak ya ngalir aja apa adanya gitu kan. Ya kita bercanda gitu kan. Kenapa harus dianggap kaku gitu kan orang? Sebenarnya bukan saya nggak ingin sih Mbak dibilang pintar gitu tuh. Jangan kayak cuma saya doang yang sebenarnya banyak orang yang lebih baik lagi dari saya gitu kan. Saya kalau dibandingin orang lain ya nggak ada apa-apanya juga. Salah satu pelajaran bahwa rendah hatilah dalam berbagai hal gitu ya. Mbak Laila, sesuai dengan tema kita malam hari ini, orang tua dulu adalah backgroundnya sebagai seorang pengayuh beca. Sekarang dengan kondisi yang mungkin alhamdulillah sudah bisa dikatakan berubah gitu ya, orang tua sekarang apa masih dengan rutinitas sebelumnya atau bagaimana? Sekarang sudah enggak, saya sudah minta orang tua untuk
berhenti dari pekerjaan itu. Sebenarnya sudah agak lama juga bapak saya itu berhenti dari mengayuh beca itu tadi. Oke. Jadi sekarang saya udah ya alhamdulillah dibilang cukup, ya alhamdulillah sangat cukup lah ya, harus bisa bersyukur apa yang kita dapatkan sekarang ini. Dan itu semua kan buat siapa gitu kan, kalau bukan buat orang tua kita gitu kan. Jadi ya kerja nggak capek juga sih sebenarnya, menikmati pekerjaan kita ya hasilnya ya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, menarik sebenarnya Mbak Laila bahwa didikan seperti apa sih yang orang tua tanamkan sejak kecil, kemudian sehingga kita tahu kita berasal dari kota yang cukup kecil, meskipun nggak kecil-kecil banget gitu ya, Pulau Madura, dan mungkin kita nggak bisa memungkiri bahwa sifat-sifat awam itu masih ada gitu. Dan didikan seperti apa yang kemudian orang tua tanamkan bahwa pendidikan itu adalah salah satu hal yang bisa mengangkat derajat kita misal. Oke. Didikannya pasti bapak saya itu menanamkan kamu tuh nggak boleh sombong, itu yang harus selalu diingat. Ya kita keadaannya seperti apa yang mau kamu sombongin gitu kan ya. Ilmu atau kepandaian itu kan sebenarnya titipan ya. Ya semua sih titipan gitu kan ya. Nggak ada yang bisa kita banggakan kalau memang kita bisa gitu kan, itu karena kita dibantu gitu kan, dibantu sama yang kuasa juga kan. Itu yang selalu saya ingat sih. Sebenarnya kalau kita sombong terus sebenarnya kepintaran tuh bisa hilang nggak sih dalam sekejap. Nasib tuh kan kita nggak tahu gitu kan ya. Kemudian didikannya lagi tuh bapak saya dulu ya dari SD tuh nggak boleh ada temen cowok yang ke rumah tuh, nggak boleh. Kaku banget ya. Oke. Biar dulu fokus kali ya. Nggak boleh ada temen cowok nganterin mau belajar kelompok gitu tuh nggak boleh temen cowok tuh ke rumah. Dulu kayak gitu. Ya. Sampai sekarang pun gimana? Enggak sih, enggak udah sekarang. Oke. Ya ampun. Jadi menarik sekali tentunya kalau kita dengar ada kisah-kisah seperti ini, orang tua hebat ada di belakangnya pasti. Dan sama yang penting juga tuh doanya beliau. Doa orang tuh. Karena yang selalu beliau ucapin tuh saya bisa bantu apa gitu kan, kalau bukan doa yang saya ya cuma doa aja yang bisa saya berikan buat kamu, sama semangat gitu kan ya. Ya dorongan material saya tidak bisa sepenuhnya ngasih dorongan material ke kamu, yang saya bisa hanya moral aja kan, moral dan doa buat kamu. Oke. Benar. Jadi malam ini sepertinya banyak banget nih yang bisa kita pelajari dari satu sosok yang masih muda ini, tapi sudah mendapatkan berbagai hal-hal yang di usia sekarang tuh bahkan orang-orang masih bingung mau ngapain. Di usia-usia 27 tahun tuh kan kayak masih ada banyak orang yang masih mencari jati dirinya gitu ya. Dan mbaknya sudah ketemu jati diri. Amin. Semua intinya usaha itu tidak akan orang-orang tidak mengkhianati hasil gitu. Oke. Dan tentunya untuk Mbak Laila bisa saran gitu kayak motivasi atau quotes mungkin ya yang bisa disampaikan gitu ya untuk kita mungkin generasi muda yang pengen mengikuti jejak Mbak Laila. Ini kalau saya quote gitu kan siapa kali ya? Aja kayak Mario Teguh gitu ya. jadi apa Laila Teguh? Laila Teguh. Kalau mungkin motivasi aja ya buat adik-adik gitu yang punya mimpi yang besar dan kemudian dia punya banyak obstacle atau rintangan gitu kan yang harus dia hadapi. Kita harus sebenarnya harus berani memeluk mimpi itu. Ini terlalu motivator banget. It's okay. Jadi kita harus punya keberanian untuk mewujudkan itu semua, bukan memeluk ya, mewujudkan itu semua. Entah
walaupun itu banyak sekali rintangannya, pasti ada aja jalan buat kita. Benar. Asalkan kita berani aja, berani mau melangkah, berani mau menjalani itu semua. Jangan pernah pasrah sama keadaan kamu. Coba aja terus. Iya. Oh, saya mah cuma gini-gini aja hidup saya gitu kan. Saya tinggal di desa, orang tua saya hanya buruh tani gitu kan. Ya udah, saya nanti jadi petani aja deh, garap ladang bapak ibu saya gitu. Iya, kalau ladangnya sekarang nggak diganti sama rumah, toko gitu kan. Sekarang ya kalau nggak kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang kondisinya udah beda gitu, lahan pertanian juga udah nggak ada gitu kan. Jadi mau kemana kita gitu kan? Paling nggak ya kamu harus punya ilmu gitu kan. Karena ilmu itu yang bakal nyelamatin kamu nantinya. Intinya wes jangan pasrah sama keadaan kamu gitu. Mau aja berjuang gitu. Gitu. Luar biasa kebersamaan kita selama hampir 2 jam bersama dengan Mbak Laila malam hari ini. Dan tentunya hikmah-hikmah itu bisa kita petik dan kita pelajari bersama. Terima kasih Mbak Laila sudah hadir dan menyempatkan diri untuk bersama kami di Studio Realita hari ini. Semoga apa yang kemudian disampaikan atau kita berikan dari tadi kepada kerabat Realita dapat menjadi inspirasi. Ini sudah mulai jam malam ya Mbak? Jam malam. Jadi mulai gak fokus gitu ya. Nah, semoga saja apa yang kemudian kita hantarkan dari tadi juga memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan akan ada Laila lainnya dari Kabupaten Pamekasan yang asal jangan Laila Majnun ya. yang bisa menempuh gelar akademik seperti ini. Amin. Sukses dalam bentuk apapun, dalam bidang apapun. Amin. Dan terima kasih juga untuk kerabat Realita yang sudah stay tune sejak tadi bersama kami di 89,1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Terima kasih juga untuk kerabat Realita yang sudah stay tune juga di IG live kita di LPPL Radio Realita. Akhirnya Yudia Clarissa pamit. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share channel YouTube Radio Realita FM. Terima kasih.